Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita bersama di dalam pertemuan, yaitu bersama-sama kita mengaji dan mengkaji tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ungkapan yang lebih pantas untuk diungkapkan di dunia ini yang lebih mulia daripada baginda Rasulullah. Yang paling mulia adalah baginda Rasulullah. Barometer kehidupan semuanya terpusat kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan waktu yang khusus. Kok Nabi Muhammad nggak turun di abad 20? Nabi Muhammad terbitnya di abad-abad, malahan abad 7 Masehi, abad 6 Masehi. Kenapa kok nggak abad 20? Karena apa? Karena di abad ke-6 Masehi pun terbit hal yang sangat sudah di luar batas manusiawi yang biasa. Manusia tidak pada sifat manusiawinya, bahkan lebih rendah daripada binatang. Bahkan disebutkan tadi bahwa lautan kabut jahiliyah telah mengekspansi terhadap seluruh manusia, bahkan khususnya di daerah Arab khususnya. Bahkan orang-orang sampai mereka memiliki kejahilan yang sangat nyata. Kalau dapat anak perempuannya dibunuh. Kalau dapat kalau istrinya lagi haid, istrinya dimasukkan ke kandang sama binatang. Nah, ini baginda Rasulullah SAW terbit dan ada di kalangan kaum Arab khususnya sebagai lentera yang sangat luar biasa. Bahkan bukti bahwa kok Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad di Arab, kok nggak di Romawi, nggak di mana, nggak di England, nggak di beberapa tempat-tempat yang lainnya. Kenapa kok diadakan di Arab Nabi Muhammad SAW? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa yang ada pada Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau tempat lain mungkin sudah tergerus dengan pemahaman tahrif terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Kita ketahui bahwa penyebaran kitab yang sebelumnya, baik kitab Injil maupun kitab Zabur, telah menyebar di daerah Romawi dan lain sebagainya, dataran Eropa dan lain sebagainya. Maka di Arab sendiri ada, maksudnya bukan nggak ada di daerah Syam, di daerah beberapa daerah Madinah dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa Rasulullah ini benar-benar dia nggak ada hubungan sama orang manapun. Nggak ada hubungan, nggak ada delegasi sama manapun, nggak ada diplomatisasi dari manapun. Nabi Muhammad bicaranya wahyu, murni wahyu. Saking sebenarnya kalau kita ngelihat bukan karena Badui ya, bukan karena Arab itu terbelakang ataupun kampungan gitu, enggak. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih mahal dari itu semuanya. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mengerti dengan hakikatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalik, dan juga ketika kita berbicara mengenai sirah an-nabawiyah, mengenai pelajaran mengenai sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para alim ulama, mabadi'u kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal istimdadu wa hukmus syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syurafa. Mengenai pondasi ilmu itu ada 10 sebenarnya. Ada definisinya, ada goalnya, ada visi misinya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat tentang ilmu sirah, tentang ilmu sejarah, apa sih? Secara bahasa ilmu sejarah itu adalah jalan. Sirah itu adalah jalan. Makanya dia bilang ittaba'tu siratahu, aku mengikuti jalannya. Aku mengikuti ittaba'tu tariqatahu. Dan secara istilah, secara definisi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya disebut ilmu sirah. Dari lahirnya, tumbuhnya Nabi Muhammad, masa muda, masa kecil, sampai ila an lahika birrafiqil a'la, sampai beliau wafat. Dan pembahasannya adalah hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang terpusat kepada kehidupannya baginda Rasulullah, maka itu adalah namanya sirah.
dan juga mawaqif, sikap-sikap yang ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Juga ada beberapa kejadian-kejadian semasa hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW, baik secara langsung melibatkan Nabi Muhammad atau secara langsung Nabi Muhammad terlibat di dalamnya. Fungsinya apa? Samarahnya apa? Faedahnya apa sih kita mempelajari daripada sirah Nabawiyah ini? Faedahnya adalah kita dapat mengetahui tentang petunjuknya baginda Nabi besar Muhammad SAW, mengikuti terhadap baginda Rasulullah SAW. Tak kenal maka tak sayang. Kita mau sayang sama baginda Rasulullah tapi kita nggak kenal, nggak paham tentang baginda Rasulullah. Berarti cinta kita cinta ngaku-ngaku. Waliyadzubillah ta'ala. An-nisbah, apa sih tarikan ilmu sirah ini dengan beberapa ilmu-ilmu yang lainnya? Tarikannya adalah ilmu ini termasuk salah satu ilmu hadis sebenarnya. Tadinya ilmu ini termasuk merupakan salah satu ilmu hadis. Akhirnya istagal, terpisah dan dijadikan fan tersendiri, dijadikan mata pelajaran tersendiri, disebut ilmu sirah. Tadinya tergabung di dalam ilmu hadis. Karena yang diriwayatkan adalah cerita-cerita mengenai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini juga termasuk ilmu yang paling agung ya, karena yang dibahas baginda Rasulullah. Ya, sesuatu yang yunsab ataupun sesuatu yang bernisbah kepada yang mulia ya akan menjadi mulia. Apalagi ilmu sirah ini, terkait ilmu ini, ya ilmu ini mempelajari tentang hayatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa peletak pertama kali yang menulis mengenai ilmu sirah? Dikatakan bahwa salah satunya di antara pendapat para alim ulama adalah Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini lahir tahun 80 Hijriyah dan wafat tahun 151. Ya, termasuk mungkin di zaman para tabi'in. Beliau yang pertama kali nulis tentang kitab sirah, disebut ada Sirah Ibn Ishaq, dan disempurnakan sama Ibn Hisham. Kalau pernah lihat tentang Sirah Ibn Hisham, buku sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, mungkin hampir 10 jilid lebih kayaknya. Itu Ibn Hisham. Ibn Ishaqnya lebih banyak lagi mungkin, baru ditahdzib. Makanya kita alhamdulillah nih zaman sekarang ada yang lebih ramping, yaitu buku maulid. Buku maulid simpel, tapi subhanallah nyeritakan nggak, ya cukup udah bagi kita untuk mengenang baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tujuannya kita belajar sirah adalah selalu kita terkenang dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namanya ada yang menamakan ini ilmu sirah, ada juga yang menamakan ilmu qisas wal akhbar. Dan tentunya istimdad ilmu ini berasal dari Al-Quran. Madarnya berdasarkan daripada hadis, berdasarkan daripada athar, cerita-cerita yang diriwayatkan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum mempelajari ilmu sirah ini adalah wajib aini. Kita jangan remehin nih ilmu sirah, kita wajib tahu karena kita wajib kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita minta selamat di akhirat nanti. Semuanya minta syafaatnya Rasulullah. Tapi kita sendiri nggak kenal sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-masail, terkait apa sih yang dibahas di dalam ilmu sirah, yaitu wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam wa bi'tsatuhu wa hijratuhu wa ghazwatuhu wa asfaruhu wa nahwu. Yang dibahas di dalam ilmu sirah ini biasanya terkait tentang kelahirannya baginda Rasulullah, ada bab tersendiri. Juga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa kecilnya, masa mudanya, pernikahan baginda Nabi Muhammad SAW, diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, peperangan yang dilakoni oleh baginda Rasulullah SAW, kegiatan-kegiatan safar keluar kota, travel yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga alhamdulillah kami menuliskan salah satu tulisan terkait kisah sang Rasul yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya. Tapi sebelumnya Al-Faqir ingin memberitahukan dan mengingatkan kepada para jamaah juga bahwa kitab-kitab sirah ini beraneka ragam. Kitab-kitab sirah ini beraneka ragam. Jadi bukan satu macam, tapi memiliki berbagai banyak macam. Di antaranya ada yang macamnya atau modelnya itu mempelajari tentang
tarikhnya baginda Rasulullah SAW secara gamblang dari lahirnya sampai wafatnya dipelajarin, semuanya mempelajari tentang keadaan kehidupannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sebagaimana ditulis oleh Ibnu Hisham, yang ditulis juga oleh Ibn Katsir, yang ditulis oleh beberapa alim ulama yang lainnya. Juga ada kitab sirah yang modelnya, yang macamnya dia cuma membahas tentang akhlak-akhlaknya baginda Rasulullah, membahas tentang kemuliaannya baginda Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sifat ketawanya baginda Rasulullah kayak gimana, sifat Nabi Muhammad kumpul sama sahabat kayak gimana, sifat Nabi SAW ketika tersenyum, dinding juga ikut tersenyum, ikut bergemilau dengan senyumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sifat para sahabat ketika duduk dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, ini menceritakan lebih khusus tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, yang juga disebut dengan syama'il. Ini syama'il adalah role model terkait kitab sirah yang mempelajari tentang hanya sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Juga ada kitab sirah yang role modelnya mempelajari tentang dalail an-nubuwah, tentang kebenaran-kebenaran terkait kenabiannya baginda Rasulullah, pembuktian bahwa kenabiannya Nabi Muhammad SAW adalah kenabian yang sangat luar biasa. Nah, itu diantaranya kitab-kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Dalail An-Nabawiyah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada role model terkait kitab sirah yang membahas bukan tentang baginda Rasulullah, tapi tentang sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada ditulis diantaranya Hayatus Sahabah, ada juga Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, juga ada Tabaqat Al-Kubra dan lain sebagainya. Dan juga ada kitab sirah yang membahas tentang hak-haknya baginda Nabi Muhammad SAW, membahas tentang kekhususannya baginda Rasulullah terhadap kita semuanya, dan apa sih yang kita mesti tunaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantaranya kitab yang menyusun ataupun yang menceritakan tentang hal tersebut adalah Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa lil Ghadiyat, yang ditulis sama Ghadiyat. Ini banyak juga, ada beberapa model juga, ada kitab Khasaisul Kubra juga, ada Imam As-Suyuti dan beberapa kitab-kitab yang lainnya. Dan juga alhamdulillah kita saat ini menulis model yang lebih baru sebenarnya. Model yang lebih baru ya. Syekh Muhammad Al-Buti juga ada nulis namanya Fiqhus Sirah. Nah, ini juga kita nulis dari kitab Gobasat Min Nurin Nubuwah. Ini kitab aslinya kisah sang Rasul sebenarnya. Tapi kami ambil kutipan dari beberapa kitab-kitab yang lainnya, ada Hadaikul Anwar, ada Sirah Nabawiyah, ada Anwar Muhammadiyah dan lain sebagainya. Enggak menceritakan terlalu gamblang, terlalu global terkait kehidupannya baginda Rasulullah SAW, tapi paling tidak menghilangkan rasa dahaga bagi para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nih haus sama ceritanya baginda Rasulullah, paling enggak kita udah tahu tentang sirahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga harus terus ya membahas terkait sirahnya Nabi Muhammad SAW, karena orang yang membahas tentang sirahnya baginda Nabi Muhammad SAW, harapan kita itu apa sih? Harapan kita itu adalah kita berharap agar kita dapat merasakan kenikmatan terkait sifat-sifatnya baginda Rasulullah, merasakan kenikmatan yang sangat luhur, yang sangat agung. Sebagaimana para salafuna, para habaibna, diantaranya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau nyatakan apa? Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga itu saya nggak mimpi ke surga. Makanya konsep pikiran kita ke surga sama konsep para wali-wali mikirin surga itu beda. Konsep kita kan nyampe surga ketemu bidadari, zuat, makan yang banyak, terus nyobain yang nggak pernah kita cobain deh. Tapi konsepnya para wali beda.
Konsepnya para wali, mereka itu berharap di surga dampingin baginda Rasulullah. Selalu bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Fi jannatin masyagani min wasfiha. Di surga itu nggak membuatku tergetir sedikit pun nih untuk mimpiin surga, kata Habib Ali. Apa bidadarinya, apa apanya, apa ini, apa kemuliaan yang ada, nggak buat anak pengen ke surga, kata Habib Ali. Kecuali karena di situ ada baginda Rasulullah. Kalau ada baginda Rasulullah, saya mau mampir ke surga, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Makanya itulah konsep yang berbeda yang dimiliki oleh para aulia Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di dunia wal akhirah. Ini yang dilakukan oleh para aulia Allah Ta'ala. Juga at-taqarrub ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita juga mempelajari daripada sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam adalah kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan tadi, yang sering kita bahas, tak kenal maka tak sayang. Terus kita belajar, terus kita berharap, terus kita tahu tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memiliki hasil dimensi tersendiri terkait baginda Rasulullah. Kita punya dimensi tersendiri di dalam pikiran kita terkait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang selalu diimpikan oleh para aulia dan para solihin. Mereka itu selalu berharap ru'yahnya Nabi Muhammad. Mereka itu berharap selalu dapat melihat minimal mimpi sama Rasulullah. Tapi goal orientednya mereka berharapnya yaqadhah sama Rasulullah. Dan ini tujuan dari para alim ulama, para aulia dan para solihin. Dan juga disebutkan bahwa tujuan kita juga, kenapa sih kita belajar sirah an-nabawiyah ini, adalah kita berharap agar kita dapat menyatakan jazakumullah khairal jaza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat ngucapin minimal kita berterima kasih lah sama Rasulullah. Kita udah berterima kasih apa sih buat Nabi? Nabi udah memberikan totalitas buat kita. Tapi kita nggak ada seujung kuku sedikit pun nih. Ada apa sih kita pernah bikin buat Rasulullah gitu. Kita pernah apa sih ibaratnya buat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad hayatuh, hidupnya seluruhnya dia buat kita semuanya. Buat muliain kita di dunia wal akhirah. Makanya paling enggak kita belajar sirah nih, kita berharap mudah-mudahan kita paling enggak kita bisa berterima kasih lah sama Rasulullah. Paling enggak jazakumullah khairal jaza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajazahullah ta'ala anna afdala ma jaza bihi mursalan amman ursila ilaih. Fa innahu anqadhana minal halakah wa ja'alana min khairal ummatin ukhrijat linnas. Dan juga belajar mengenai sirah an-nabawiyah ini juga meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena apa? Karena tabiatnya seseorang itu pasti dia suka sama hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Kita kalau dengerin hal-hal yang cakep, yang enak, yang di kuping kita kiranya zen, ajib gitu, pasti kita terus senang sama hal tersebut. Nah, begitu juga sirahnya baginda Rasulullah SAW dibuat untuk agar orang cinta dengan baginda Rasulullah, agar kita senang sama Rasulullah SAW, agar kita ngerasa bahwa Nabi Muhammad ini indah, sifatnya sangat luar biasa, merupakan penyayang, juga pengasih bagi para umatnya, sehingga kita dipaksa dan kita memiliki keharusan kita mencintai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak ada yang lebih mulia dan lebih sempurna daripada sifatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara maksud kita mempelajari daripada sirahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harapan kita dapat ittiba, dapat mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wa al-qasdu wal muna, merupakan tujuan kita semuanya adalah kita dapat mengikuti daripada jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan bagi setiap orang adalah dia mengikuti daripada jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
jadikan kita sebagai sebaik-baiknya orang yang mengikuti jalannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dimuliakan kita di dunia wal akhirah dengan dapat memandang wajah suci, wajah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maula